Baik, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di les online mata pelajaran literasi sains. Kita akan bahas soal TPM yang pertama Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2024-2025. Untuk bagian yang pertama, kita akan bahas soal-soal yang nomor ganjil. Perhatikan di sini, langsung akan saya jelaskan dari nomor 1, kemudian nomor 3, dan seterusnya. Disimak ya. Untuk soal nomor 1. Oke, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Kita awali dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke soal nomor pertama. Di sini kita diminta mencermati teks tentang memakai neraca alat untuk mengukur massa. Nah, di sini ada telur yang diukur massanya menggunakan timbangan kodok. Nah, di sini dikatakan dengan posisi timbangan yang seperti ini, ada anak-anak timbangan di sini, ada 1 kg, setengah kilogram, 200 gram. Ini posisinya masih belum seimbang. Ini belum seimbang. Jadi yang di telur ini cenderung masih ke bawah. Jadi ini menunjukkan belum seimbang. Tetapi jika anak timbangan yang 50 gram itu naik ke sini, maka akan lebih berat di bagian anak timbangan sehingga telurnya menjadi lebih ringan. Dengan demikian, tidak bisa pas untuk mengukur massa telurnya ini. Kita hitung dulu yang sudah naik di sini. Anak timbangannya sebesar 1 kg tambah setengah, jadi 1,5 kg tambah 200 gram. Menjadi berapa itu? 1,7 kg gitu ya. Nah, jika anak timbangannya ini yang 50 gram naik, 50 gram itu kan sama dengan berapa? 0,050 ya, kilogram. Jadi kalau ditambahkan di sini 0,050 kg gitu, maka di sini akan diperoleh 1,75 kg. Tapi ini sudah lebih berat. Berarti kita sederhanakan saja yang 0,05 kg ini separuhnya begitu ya. Nah, sehingga ini 1,7, yang ini 0,025. Jadi kalau 1,7 masih lebih berat ke telur, 1,75 lebih berat timbangannya, berarti diparuh saja. Ini 1,725. Jadi ini kisaran begitu, kira-kira. Sehingga jawaban yang tepat adalah D ya. Ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan soal nomor 3. Kelamaan. Saya geser aja. Sudah. Perhatikan, ini proses galvanisasi atau pelapisan logam, di mana ada logam yang mudah berkarat itu dilapisi sehingga nanti akan terlindungi atau tidak mudah berkarat. Ini ada sendok dilapisi begitu ya, dengan cara seperti ini. Ada larutan di sini elektrolit gitu. Ada anoda di sini, sendoknya sebagai katoda. Ini besi yang katodanya itu adalah besi, yang anodanya adalah yang kationnya itu perak begitu. Nah, supaya tidak berkarat itu, maka sendoknya dilapisi. Caranya adalah dengan proses seperti ini. Nah, proses ini pastinya ada suatu reaksi kimia begitu. Pernyataan yang tepat berdasarkan terkait proses galvanisasi ini yang mana begitu. Nah, di sini yang penting adalah kita tahu ada sifat fisika, ada sifat kimia gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ada sifat fisika besi, ada sifat kimia besi.
Di sini disebutkan keras. Nah, jadi sifat besi keras itu adalah sifat fisik. Kita bisa melihat dari penampilan atau sifatnya langsung begitu. Oh, kalau kita sentuh kok keras. Maka ini sifat fisika, jadi bukan sifat kimia. Ada warna, bau, rasa, kemudian kekerasan, kekentalan, misalnya untuk zat yang lain, wujudnya, pada cair gas kayak gitu, itu sifat fisika. Mudah tidaknya dialiri listrik, mudah tidaknya ditarik oleh magnet, kemudian titik didih, titik leleh, itu adalah sifat fisika. Sehingga yang nomor B salah ya. Kemudian yang C, sifat fisika besi mudah bereaksi. Kalau mudah bereaksi artinya adalah ada suatu perubahan karena suatu reaksi dengan zat lain, maka itu adalah sifat kimia. Sehingga yang C salah. Nah, yang D sifat kimia besi mudah bereaksi. Begitu. Kemudian kita lihat bagian yang A dan D. Mana yang benar? Yang A, sifat fisika besi yang keras tetapi mudah bereaksi dengan oksigen perlu galvanisasi melalui proses kimia. Jadi ini bereaksi dengan oksigen itu adalah suatu proses kimia. Maka jawaban yang betul itu yang A. Kalau yang D, bertekstur keras perlu dilakukan galvanisasi melalui proses fisika. Nah, proses fisika itu salah gitu ya. Galvanisasi tadi adalah proses kimia gitu. Tapi tidak untuk membuat teksturnya itu keras, bukan itu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Itu soal nomor 3. Baik, lanjut nomor 5. Perhatikan di sini ada termometer alkohol. Kita lihat bahwa termometer itu raksa atau cairan alkohol. Di sini pakai alkohol ya. Nah, cairan pengisi termometer itu bisa naik ketika panas, berarti memuai. Terjadi pemuaian volume. Nah, pertambahan volume ketika dipanaskan, jadi ini pemuaiannya itu mengalami perubahan volume. Jadi kalau zat cair itu perubahan volume ya, itu berdasarkan rumus pemuaian delta V sama dengan ini, gamma kali V0 kali delta T. Nah, di sini kita akan melihat bahwa diketahui di soal itu ketika suhu kamar 20 derajat Celcius, ini volumenya 1 cm kubik. Nah, kemudian ketika dicelupkan ke dalam air yang panas, di sini suhunya 80 derajat Celcius, maka volumenya menjadi berapa gitu ya. Kita akan menghitung perubahan volume karena pemuaian itu. Delta V sama dengan gamma itu adalah koefisien muai volume. Di sini koefisien muai volume alkohol adalah 0,0012 per derajat Celcius. Oke. Kemudian V0 yaitu volume awal itu adalah 1 cm kubik, 1 cm kubik. Kemudian dikali dengan perubahan suhu yang semula 20 menjadi 80, itu perubahannya 60 derajat Celcius. Kemudian kemudian kita tinggal ngitung nih. Ini derajat Celciusnya kita coret sehingga perubahan volumenya dalam cm kubik. 0,0012 dikali 60 gitu ya. 12 kali 60 kan 72. 72. Ini nolnya di belakang angka di belakang koma ada 4. Di sini ada 1 nolnya, jadi nanti ada 3.
di belakang koma ada 3 gini angkanya 1, 2, 3. 0,072 cm kubik. Nah, ini adalah perubahan volume. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah volume alkohol menjadi berapa, maka volume setelah mengalami pertambahan volume. Jadi 1 ditambah perubahannya. Jadi V0 ditambah delta V-nya. Ini 1 ditambah 0,072. Sehingga jawabannya tinggal ditambahkan aja 1,072 cm kubik. Yang B jawaban yang betul ya. Cermati teks berikut ini. Di sini adalah ada informasi tentang atau peristiwa tentang PPDB ya. PPDB, penerimaan peserta didik dengan jalur zonasi, yaitu mempertimbangkan jarak. Nah, kenapa kok dipakai jalur zonasi? Biar untuk mengurangi kemacetan gitu. Jadi kalau ada banyak peserta didik dari yang dekat sekelahan, kan mereka pada jalan kaki aja gitu ya, nggak perlu naik motor dan sebagainya. Makanya itulah kenapa ada jalur zonasi. Pastinya kalian yang pengen ke sekolah favorit gitu, yang jauh-jauh, jadi kalah gitu ya. Nah, karena kalian mungkin jadi bikin yang macet itu tadi ya. Nah, perhatikan di sini ada 2 pilihan. Nih, yang mau dipilih yang SMP Y atau SMP Z. Ini sama-sama dekat, yang berbeda hanya jaraknya terpaut sedikit. Kalau ke SMP Y ini 300 meter. Kalau ke SMP Z itu 420 meter. Nah, tapi di sini kenapa? Lihat, Revan itu mendaftar ke sekolah SMP, itu ada 2 sekolah Y dan Z tadi, tetapi yang pendaftar yang jaraknya itu yang dekat, yang SMP Y, itu banyak peminatnya gitu dibanding Z. Tetapi sehingga Revan itu pengen menjadi di SMP Z saja daftarnya gitu, biar nggak banyak saingnya gitu ya. Nah, kita abaikan itu apakah Z atau Z, kita hanya melihat jaraknya tadi, yang Y tadi 300 gitu ya, jaraknya S itu jarak ya, S-nya yang Y itu 300 meter, sementara yang jaraknya ke SMP Z itu 420 meter. Jika kelajuan rata-rata orang berjalan, jadi kalau berjalan itu dengan kelajuan 3,6 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk ke sekolah berapa? Ke SMPY berapa menit atau berapa detik gitu? Ke SMPZ berapa detik? Pastinya yang lebih jauh lebih lama gitu ya. Nah, kita lebih mudahnya begini. Ini karena ini dalam detik itu ya, dalam meter, maka ini kita ubah ke dari kilometer ke meter. Jadi pengubahan 3,6 km per jam itu kita ubah menjadi meter per sekon. Oke, caranya bagaimana? Dari kilometer ke meter itu kan dikali 1000, jadi 3600. Nah, kemudian dari 1 jam jadi sekon itu kan juga dikali 3600. Nah, jadi ini adalah nilainya 1. Jadi 3,6 km per jam itu sama dengan 1 meter per sekon. Nah, sekarang karena yang namanya kecepatan atau kelajuan itu kan jarak dibagi waktu. Sehingga untuk menghitung waktu itu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi waktunya ini saya kembali ke yang ke SMPY, waktunya berapa? Jadi waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya berapa? 1.
Satuannya apa? Di sini sekon. Jadi 300 sekon. Sedangkan yang Z sama 420 meter dibagi 1 meter per sekon. Ketemunya 420 sekon. Nah, gitu. Sehingga di sini kalau dikatakan lebih lambat dari SMPY, karena SMPY itu lebih bentar ya. Ini yang tadi yang SMP apa yang dekat tadi? Bener ya? Yang Y ya. Yang Z yang lama, yang Z yang lebih lama. Bener ya? Jadi ini dikatakan bahwa untuk ke SMP Z memang lebih lama ini. Jadi selisih waktunya itu berarti sama dengan 420 sekon. Kalau ke Z kan sekian. Kalau ke SMP Y 300 sekon. Sehingga ada selisih 120 sekon. Itu sama dengan kalau dibagi 60 jadi menit itu 2 menit. Jadi untuk ke SMP Z itu butuh waktu 2 menit lebih lama gitu. 2 menit lebih lambat daripada SMP Y. Nah, begitu. Perhatikan soal nomor 9. Nah, di sini ada sekop. Sekop itu kalau kita pakai itu kita punya keuntungan mekanis atau tidak. Nah, lihat di sini yang namanya sekop itu termasuk tuas jenis ketiga ya. Karena di sini titik bebannya di sini, titik beban karena bebannya biasanya misalnya pasir atau yang sering dipindahkan, di sana ada batu kecil atau salju begitu ya. Bebannya di depan. Kemudian titik tumbuhnya di belakang. Ini titik tumbuh di belakang. Nah, kuasanya di tengah inilah ciri kalau tuas itu jenis ketiga itu kuasanya di tengah. Jadi ini tuas jenis ketiga. Nah, sehingga perhatikan di sini. Nah, ini ada skemanya tadi, mirip ya. Seorang pekerja bangunan ini menggunakan sekop untuk memindahkan pasir. Nah, lihat di sini ada jarak-jarak ini harus kita tahu ya, bahwa kita bisa mengenal yang namanya keuntungan mekanis. Ada hubungan dari sini itu sama halnya dengan W jika dibagi dengan F ini sama dengan LK dibanding dengan LP. LK banding LP berdasarkan ini. Inilah yang namanya keuntungan mekanis gitu. Nah, kita lihat sekarang lengan kuasa dibanding lengan bebannya itu sama dengan berapa banding berapa. Lengan kuasa berarti jarak antara titik kuasa yang tengah ini titik kuasa dengan ingat ukurnya dari atau dengan titik tumpu di sini ya. Nah, ini 70 itu lengan kuasa. Kalau lengan beban, ini bebannya ada di sini, ini beban ya. Lengan beban berarti jarak dari titik beban ke titik tumpu. Titik tumpunya tetap di belakang. Sehingga lengan bebannya berapa? Ada yang tahu? Berapa lengan beban? Kalau ini kebiasaan anak itu cuma ngertinya dua ini ya lengan beban dan lengan kuasa gitu kan. Padahal yang namanya lengan diukur dari titik tumpu. Di mana titik tumpunya? Titik tumpu nggak harus selalu di tengah. Kalau di tengah iya, di sini lengan bebannya 35. Lengan kuasanya terus 70 gitu. Tapi karena titik tumpunya di belakang sini, maka lengan bebannya ya dari T ini sampai ke ujung sini. Jadi panjang ya. 70 tambah 35. Jadi ini 105. Kalau disederhanakan dibagi dengan 35. Ini 2, ini 3. 2/3 inilah keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekaniknya 2/3.
yang namanya keuntungan mekanik itu harus lebih dari satu. Kalau kurang dari satu malah lebih berat jadinya usahanya itu. Harusnya lebih ringan gitu kan ya. Tapi memang ini memudahkan usaha. Nah, di sini kita hubungkan dengan W dibanding F. Beban dibagi dengan gaya kuasa. Ini sama dengan 2/3. Itu kan. Ini namanya tadi keuntungan mekanik 2 ini ya. Nah, sekarang kita lihat penggunaan skop pasir seperti gambar menyebabkan pekerja mengalami A. Keuntungan mekanis 2. Di sini keuntungan mekanisnya berapa? 2/3. Jadi salah. Yang B. Kerugian karena gaya kuasa yang dikeluarkan 2 kali lebih besar dari beban. Gaya kuasa 2 kali lebih besar dari beban. Kita lihat gaya kuasanya berapa. Kalau ini kita kalikan silang gitu ya. 2F sama dengan 3W. Atau F-nya sama dengan 3/2W. Nah, jadi kalau dikatakan gaya kuasanya 2 kali lebih besar, salah nih. Gaya kuasanya 3/2 atau 1,5. Ini harusnya 1,5 kali lebih besar dari beban. Tuh. Kemudian yang C, keuntungan mekanisnya 3. Kurang tepat ya. Keuntungan mekanisnya 2/3. Ini 2/3. Yang tadi juga 2/3. Nah, sehingga yang benar yang D nih. Kerugian karena gaya kuasa yang dikeluarkan 3/2. Ini gaya kuasa yang dikeluarkan 3/2 kali lebih besar dari beban yang dipindahkan. W. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah D. Sudah pada dibaca soalnya tadi ya. Kalau udah baca langsung ke tuntut poinnya gitu. Kalau belum ya saya jelaskan dari depan. Perhatikan di sini ada misteri gerak tanpa henti. Ini seolah-olah jika ada bola kecil di sini turun ke bawah lewat relnya ini, maka akan melompat lagi ke atas karena dibuat jalannya melengkung kayak gini kembali ke A lagi. Kelontar gitu ya. Terpental ke A seperti skema yang ada di gambar ini. Nah, jadi yang pertama bola diluncurkan dari lubang A. Jadi lubang A ini meluncur ke bawah nih ke sana. Kemudian sampai B ya ini. Bola mencapai ujung lingkaran pada posisi C. Nah, di sini ke C. Kemudian bola terlempar. Jadi ini enggak pakai rel lagi yang setelah C ini ya. Kelempar ke atas ke D. Sehingga akan jatuh ke A lagi. Nah, kayaknya ini akan berulang terus, tapi kenyataannya tuh enggak. Jadi ketika ini terjadi gerak yang jatuh bebas gitu. Jadi dari A itu enggak tanpa energi gitu. Kemudian ke bawah, lanjut ke atas lagi, seolah-olah akan muter terus. Tetapi kenyataannya enggak demikian. Bisa berputar terus itu karena tetap harus ada yang namanya tambahan energi dari dari A ke bawah gitu ya. Namanya ada apa ya di sini? Ada rotor penggerak gitu. Biar bisa bergerak terus-menerus. Nah, perlu diketahui di sini sudah disajikan banyak rumus-rumus ini tentang energi mekanik, yaitu jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Kemudian ada rumus energi potensial, M kali G kali H. Kemudian di sini ada energi kinetik, setengah MV kuadrat. Ini kok nggak kelihatan nih. Gitu ya. Saya undo aja. Oke. Nah, pada gambar di atas, jika massa bola 300 gram,
ketinggian maksimum sampai D itu 20 cm, maka energi yang diberikan rotor penggerak pada bola sebesar titik-titik. Nah, kalau kita cermati sebetulnya rotornya itu membantu dari A sampai ke D begitu ya, dari A sampai ke D. Awalnya kan dari A ke bawah, di mana ketinggian A itu 15 cm, sama dengan ketinggian di C di sini, mentoknya kan di sini. Ini 15 cm. Sehingga dari C itu harusnya sudah kembali ke A lagi tanpa melontar ke atas. Jadi dibutuhkan pelontar itu hanya dari A sampai ke D gitu. Jadi antara 15 sampai 20 itu adalah selisih ketinggian 5 cm gitu kan ya. Jadi ketinggiannya 5 cm ini butuh energi sebesar berapa gitu. Nah, kita bisa menghitung dengan energi potensial. Jadi EP sama dengan masanya 30 gram diubah ke kilogram menjadi 0,03 ya. Dibagi 1000 kan ya. Nah, jadi 0,03 kilogram dikali gravitasi G itu 10. Ini 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya yang 5 cm atau 0,05 meter. Nah, jadi ini kita hitung sama dengan 0,03 dikali 10, 0,3. 0,3 dikali 0,05. 0,015 gitu ya. 0,015 Joule. Nah, itulah jawabannya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D, 0,015. Oke, soal nomor 13. Ini foto siapa ini? Foto kalian ya. Ketika menggendong tas, ini kalian senangnya itu enggak ya gini nih. Dengan satu selempang dibandingkan dengan dua, kalian senangnya satu. Padahal pegel ini. Pundak yang bagian kanan itu lebih pegel jadinya. 2 kali lipat dibandingkan yang kalau kanan kiri di bawahnya kayak gambar nomor 2 ini. Kenapa? Nah, jadi langsung tahu kalau misalnya udah belajar prinsip dari tekanan, maka yang namanya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya berbanding terbalik dengan bidang tekan. Jadi semakin besar bidang tekannya, semakin kecil tekanannya. Jadi yang menekan pundak di sini itu kalau 2 itu bidang tekannya besar, sehingga tekanan yang ditimbulkan itu kecil gitu. Nah, intinya begitu. Jadi enggak perlu dihitung, ini udah kejawab ini. Yang mana yang lebih keren? Lebih keren dengan 2 pading. Jadi antara A dan C ini karena ada tekanannya berapa Pak kilopascal gitu ya. Berarti mari kita hitung sejenak ya. Kita luangkan untuk menghitung. Rumusnya apa? Rumusnya sudah tertulis di sini adalah P sama dengan F bagi A. Yuk kita masukkan F bagi A. P sama dengan F dibagi A. Oke. Untuk yang 2 selempang deh ya, untuk yang 2 selempang. Maka ini sama dengan F-nya itu sama dengan M dikali G. Maaf, kursor saya menghilang. Bentar. M-nya itu 3 kg. M kali G itu 10. Jadi ini F-nya sama dengan W beratnya. Jadi 3 kali 10, 30 Newton. Jadi di sini F-nya 30. Dibagi A, luas bidang tekan. Jadi luas selempangnya itu, luas penampang padingnya itu yang menempel bahu. Ini kalau 1 ini. Kalau 2
dua-duanya dikali 2. 2 dikali itu ya 6 cm ingat diubah ke meter. 0,06 dikali 10 cm diubah ke meter. 0,1. Agak panjang ini ya. Oke. Sama dengan 30 dibagi ini dikalikan aja sama dengan 0,012 ya. Nah, gitu. Sehingga jawabannya ini 2500 Pascal. Silahkan dihitung kayak gitu. Kemudian kalau diubah ke kilo Pascal bagi 1000, 2,5 kilo Pascal. Nah, 2,5 ya. Itu kalau 2 selempang. Kalau 1 selempang ya tinggal dihilangkan saja yang 2-nya itu. Ini samanya dengan ini dikali 2 gitu. Jadi 5 kilo Pascal. Jadi kalau 1 selempang lebih besar tekanannya. Lebih besar. Jadi yang benar yang mana? A atau yang C? A atau C? Yang betul yang A ya. Oke. Jadi kalau 2 itu 2,5 kilopascal, kalau 1 5 kilopascal. Ini yang bedakan di sini. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Soal tentang pemantulan bunyi. Jadi kalau kelelawar itu kenapa enggak nabrak? Karena menghasilkan ini gelombang bunyi pantul gitu ya. Ekolokasi. Sehingga ketika mendekati ada pohon atau ada dinding, maka tidak akan nabrak karena sebelum nabrak sudah mendapatkan bunyi pantulnya dari yang dikeluarkan sonarnya kelelawar itu, sehingga kalau mendapatkan bunyi pantulnya berarti ada dinding yang memantulkan bunyinya sehingga dia bisa belok terlebih dahulu. Nah, jarak yang ditempuh ini kan sama dengan bolak-balik yang ke sana kemudian memantul ke sana. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi itu 2 kali jarak. 2 kali jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktunya. 2S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, kalau diketahui bahwa cepat rambat gelombang atau V di udara itu 340 meter per sekon. Kemudian di sini kursor saya tuh mana tuh? Maaf, sampai mana ini kursornya? Nah, maaf. Nah, kelelawar di sini dapat mendeteksi jarak dinding dan pohon. Jadi dia di antara dua dinding sama pohon, ya. Bunyi pantul dari dinding, misalnya ini dinding, yang ini pohon, kelelawarnya ada di tengah di sini, ini kelelawarnya. Nah, bunyi pantul dari dinding yang diterima, jadi ini memantul ke sana, itu 0,05 sekon. Kemudian bunyi pantul dari pohon ke sana, kemudian mantul ke sana, itu 0,02 sekon. Maka posisi kelelawar saat itu adalah, jadi kita hitung masing-masing jaraknya dari dinding dan jaraknya dari pohon. Nah, pakai rumus ini. Jadi kalau 2S sama dengan V kali T, maka S sama dengan V kali T bagi 2. Nah, untuk yang dinding berarti S sama dengan V 340 kali T 0,05 dibagi 2. Sedangkan yang ini S sama dengan yang pohon ya. 340 dikali 0, ini ya, ini sekon bukan 5 ya, sekon.
0,02 sekon dibagi 2 sama dengan, nah ini tinggal kita hitung, tinggal dihitung. Kalau yang 340 kali 0,05 dibagi 2 itu kan sama dengan ini, yang atas 17 bagi 2 itu 8,5 meter. Jadi jarak keluar dari dinding itu 8,5 meter. Udah, ini jawabannya 8,5 meter dari dinding. Nah yang ini kalau dihitung ketemunya yang ini 3,4 meter dari pohon, 3,4 meter. Berikutnya soal nomor 17. Ada lensa pembesar atau loop. Nah di sini saat menggunakan loop ini ada dua peristiwa, yaitu ketika kondisi mata saat lensa mata berakomodasi, lensa mata kita itu berakomodasi dan lensa mata kita itu tidak berakomodasi atau tanpa akomodasi. Bedanya apa? Untuk mata yang berakomodasi itu benda ditempatkan antara titik fokus dan lensa loop. Misalnya ini lensanya, lensa, kemudian ini ya, ini titik fokusnya, maka bendanya ada di antara di sini F dengan lensa. Mata kita kan di sini, mata kita gitu ya, ini mata. Ini mata kita, lensa mata kita berakomodasi maksimum, gitu ya. Kemudian kalau kalau yang kedua yaitu tanpa berakomodasi, itu bendanya ada di titik fokus, itu mata tidak berakomodasi. Nah di sini bayangan benda akan terbentuk di titik dekat, yaitu jarak baca normal yaitu 25 cm atau SN, S normal, jarak normal. Sifat bayangan benda adalah semu tegak diperbesar. Titik fokus F itu berada dekat dengan lensa loop tersebut. Kemudian diperoleh perbesaran bayangannya untuk mata berakomodasi maksimum sebesar SN per F tambah 1. Sedangkan, nah sekarang yang mata tidak berakomodasi, yaitu menghindari kelelahan pada mata di mana lensa mata dalam keadaan rileks atau tanpa berakomodasi. Maka benda harus diletakkan tepat di titik fokus. Nah, tepat di titik fokus. Saya gambarkan, ini lensa, di sini titik fokus, maka bendanya ada di titik fokus. Itu ya, matanya di sini. Nah, kemudian yang berbeda adalah nanti perbesaran bayangannya sama dengan SN bagi F. Oke. Dengan M itu sama dengan tinggi bayangan bagi tinggi benda. Sehingga kalau kita diminta menghitung tinggi bayangannya, tinggal dikalikan M dikali H. Nah, gitu ya. Nah, di sini ditanyakan Conan mengamati benda setinggi H 4 mm menggunakan loop dengan fokus 5 cm, F-nya 5 cm. Berikut merupakan beberapa kesimpulan jika benda yang diamati diletakkan tepat di titik fokus loop. Yang pertama, Conan melihat dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, karena di fokus 5 cm berarti di F ini mata tidak berakomodasi. Jadi ini salah nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, perbesaran bayangannya 5 kali. Ini perhatikan perbesaran bayangannya diperoleh dari M dibagi SN dibagi F. Kita hitung, SN-nya 25 cm, F-nya 5.
sama dengan 5. Jadi 5 kali ya. Oke, nomor 2 betul. Selanjutnya yang nomor 3, tinggi bayangannya 2 cm. Nah, di sini pakai rumus ini, tinggi bayangannya H, berarti tinggal tinggi bayangannya H aksen sama dengan M dikali H. Perbesarannya 5 tadi, 5 kali dikali H, tinggi bendanya 4 mm. 4 diperoleh 2 ini mm, 20 mm atau sama dengan 2 cm. Betul ya, nomor 3 tinggi bayangannya 2 cm. Jadi diperoleh 2 dan 3. Kenapa yang 4 salah? Benda diletakkan kurang dari 5. Kan sudah dibilang tadi benda ada di 5 ya. Diletakkan tepat di titik fokus. Tepat di titik fokus berarti tepat di 5 cm, tidak kurang dari 5 cm. Karena mata tidak berakomodasi. Oke. Cek. Oke. Perhatikan soal nomor 19. Di sini ada yang namanya potensiometer, yaitu resistor variabel. Resistor itu hambatan listrik, hambatan yang bisa diubah-ubah nilai hambatannya. Nah, sehingga bisa diatur arus yang mengalir begitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita pakai potensiometernya, ada jarum di sini. Ini posisinya di angka 0. Kalau di posisi angka 1 berarti berkurang nilai hambatannya. Gitu ya, karena di sini mengukurnya ini panjang dari 0 sampai 4 itu kan panjang. Semakin mendekati angka 4 ini semakin pendek, berarti semakin kecil nilai resistornya. Nah, kita akan berhubungan dengan hukum Ohm di sini ya, bahwa resistor itu fungsinya adalah pembagi arus jika dirangkai secara paralel dan berfungsi sebagai pembagi tegangan jika dirangkai secara seri. Oke. Di sini ada lampu yang disusun seperti ini, hambatannya seperti ini, berarti ini dirangkai secara seri gitu ya, sehingga membagi tegangan. Oke. Lampunya memiliki tegangan 12 volt di sini. Nah, ketika panel potensiometer menunjuk angka 0, nilai hambatannya 16. Di sini ada 4 pilihan, berarti dibagi 4, maka kalau di angka 1 nilainya 12 ohm. Kalau di angka 2 nilainya 8 ohm. Kalau di angka 3 nilainya 4 ohm. Kalau di angka 4 berarti samanya dengan tidak punya hambatan 0 gitu ya. Nah, supaya pas di posisi angka berapa jarumnya itu dengan ini, jika lampu yang dipasang itu spesifikasinya 4 volt 8 watt, menyala optimum, tidak terputus, maka potensiometer diputar pada posisi titik-titik. Nah, kita hitung. Yang pertama di sini itu 4 volt 8 watt. Ini itu adalah tegangannya, yang ini adalah dayanya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara V dengan P, yaitu yang mana P itu sama dengan rumusnya V kuadrat per R. Sehingga kita bisa menemukan R-nya dari spesifikasi lampu itu. Di R-nya sama dengan V kuadrat per P. Nilainya sama dengan, kalau V-nya itu 4 dikuadratkan dibagi P, P-nya itu 8. Ini 16 dibagi 8 itu 2. Jadi R-nya sama dengan 2 ohm. Nah, R-nya itu 2 ohm.
Kemudian kita bisa menghitung I arusnya yang dibutuhkan. Arusnya itu V per R. Nah, V-nya berapa? V-nya tadi 4 volt, R-nya 2 ohm, sehingga arusnya yang dialirkan 2 ampere. Nah, kita tahu bahwa di sini itu tegangan total itu 12 volt. V total, ini V total 12 volt. Sedangkan V lampunya adalah 4 volt. Ini 12 volt total, V lampunya 4 volt, sehingga V-nya potensio itu sama dengan V totalnya dikurangi V lampunya. Hasilnya sama dengan 12 dikurangi 4. Ini 12, 4 sama dengan 8. 8 volt ya. 8 volt. Sehingga kita akan menentukan R-nya nih, nilai R-nya potensio itu berapa. Saya taruh di bawah. Bentar. R-nya potensio meter itu sama dengan V-nya potensio dibagi I-nya. Nah, tadi itu. Nah, V potensionya tadi itu adalah 8 volt, I-nya adalah 2 ampere, sehingga nilainya 4 ohm. Jadi, potensionya itu harus disetel pada 4 ohm. Itu 4 ohm di angka berapa tadi? Kita lihat 4 ohm itu ada di angka nih 3. Jadi harus disetel jarumnya itu menunjuk angka 3. Demikian caranya. Apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, bisa. Lanjut nih nomor 21. Paling tidak hari ini kita dapat yang soal fisika. Semua dulu, yang biologi kan gampang-gampang. Oke, soal nomor 21. Terakhir ini ya kayaknya ya. Ya, saya sampai nomor 21 dulu. Nanti selebihnya kita bahas yang setelahnya lagi. Nomor 21, MCB-nya trip jeglek gitu ya. Kita klik di ini untuk meng-on-kan gitu ya. MCB itu apa? Miniatur circuit breaker. Nah, pemutus sirkuit otomatis yang digunakan dalam instalasi listrik untuk melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus lebih atau hubungan singkat. Nah, di sini satuan dayanya itu dalam VA, volt ampere, yaitu nilai daya itu P itu kan V dikali I. V itu satuannya volt, I ya satuannya ampere, jadi volt ampere gitu ya. Sama halnya dengan watt itu, dayanya dalam watt sama. Nah, misalnya di sini berapa dayanya ini? Ya, V dikali I begitu ya. V-nya 220 volt, I-nya 6 ampere. Hasilnya sama dengan 1320 VA atau W aja deh ya, watt. Nah, jika diketahui bahwa yang bawah ya. Soalnya yang bawah. Nah, ini maksimumnya itu sampai daya 1320 ini. Kalau lebih nanti jeglek gitu tadi ya. Nah, kita hitung ini jeglek apa enggak. Nah, gitu aja. Nah, ini ada alat elektronik, jumlahnya dan dayanya masing-masing. Pak Bardiman membeli pemanas air baru, dayanya 350 watt. Jika Pak Bardiman mencoba mengoperasikan pemanas air tersebut bersamaan dengan semua peralatan elektronik lainnya, maka yang terjadi pada MCB adalah titik-titik. Mengalami trip apa enggak? Kita hitung saja nih.
Ini 10 kali 15, jadi 150 ya. 150 tambah 100 tambah 75. Ini sambil kalkulator nih ya. Tambah 350 tambah 250 tambah 330. Nah, ini tambah 350 lagi. Dihitung ternyata 1605. Wah, lebih gede gitu ya. Padahal tadi berapa? Maksimumnya 1320. Kalau kita kurangkan, ini 5, 8, sini 2. 285. Kelebihan 285 watt atau VA. Jadi ini mengalami trip karena terjadi kelebihan beban sebesar 285. Baik, anak semuanya, teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan soal yang part 1. Selebihnya nanti akan kita bahas di grup dan kita lanjut di hari Selasa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke lah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.